Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa lagi. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan. Kita menyembah Dia. Dia Allah yang luar biasa. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan, kami percaya rencana-Mu adalah rencana yang penuh pengharapan. Masa depan kami penuh pengharapan di dalam Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan, biarlah rencana-Mu terjadi lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini.
Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sehat, tetap semangat dan tetap antusias. Selamat bertemu kembali di dalam renungan pagi kali ini dengan tema tetap bertahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti kita ketahui bersama bahwa di masa-masa ini, di masa pandemi ini, kita semua tetap memperhatikan kondisi kesehatan tubuh kita. Kita selalu memperhatikan asupan bergizi yang masuk dalam tubuh kita, juga berbagai macam vitamin yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Juga pola hidup, gaya hidup yang benar, seperti cukup istirahat dan juga berolahraga yang teratur, itu kesemuanya adalah berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kita pun perlu memperhatikan yang tidak kalah penting, yaitu kerohanian kita. Kita perlu menjaga stamina rohani kita agar tetap kuat, memiliki daya tahan yang tinggi untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam hidup kita. Bagaimana kita menjadi orang yang kuat di dalam menghadapi berbagai persoalan yang menghampiri kita, terlebih di masa-masa sulit kali ini. Tidak dapat dipungkiri lagi Bapak Ibu Saudara, di masa-masa pandemi ini, di mana kita semua menjaga diri kita dari COVID-19. Itu pun melanda segala persoalan dan krisis yang ada, seperti persoalan ekonomi atau keuangan, juga mungkin persoalan keluarga, dan juga bisnis yang mulai mundur dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya tidak tahu apa pergumulan dari Bapak Ibu semuanya, tetapi satu perkara, bahwa kita adalah umat-umat pemenang. Kita mampu tetap bertahan untuk menyelesaikan segala masalah karena kita punya Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita baca di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dikatakan di sini berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Mengapa dikatakan di sini berbahagia sedangkan kita ada di dalam pencobaan? Arti dari bertahan di sini adalah satu keadaan yang pantang menyerah, satu keadaan yang mampu menahan suatu ujian dengan hati yang teguh. Dan katakan di sini berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, yaitu kita ada dalam keadaan yang berbahagia ketika kita mampu menahan sesuatu ujian dengan hati yang teguh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang tidak dapat dipungkiri lagi ketika kita menghadapi satu masalah yang tidak terduga datang dalam hidup kita, atau perubahan-perubahan yang terjadi secara drastis yang kita tidak dapat menduga sebelumnya. Mungkin kita merasakan kaget, kita merasakan tidak sanggup lagi untuk menghadapi. Tetapi di sini dikatakan kita harus tetap bertahan. Kunci bertahan di dalam Tuhan untuk kita menghadapi berbagai permasalahan hidup, yang pertama yaitu adalah kita tetap berdiri teguh dan jangan goyah. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidaklah sia-sia. Dikatakan di sini supaya kita tetap berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang memiliki pendirian yang teguh, di mana kita tidak mengalami goyah iman kita ketika keadaan sekeliling kita tidak ada satupun alasan membuat kita menjadi tenang, atau bahkan kita seringkali merasakan adanya tekanan atau himpitan yang membuat keluarga atau rumah tangga kita sedikit banyak mengalami satu hal yang dimana kita itu mengalami kurangnya damai sejahtera yang ada. Kita menjadi khawatir, kita menjadi lemah, dan akan hari esok apa yang akan terjadi kita pun tidak akan tahu. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 adalah merupakan satu ayat yang tidak asing lagi, di mana kita diharapkan untuk tetap berdiri teguh. Seperti kita ketahui Yosua dan Kaleb ketika memasuki tanah perjanjian itu, 12 orang diutus ya untuk melihat negeri itu. Yosua dan Kaleb pulang dengan sikap yang optimis, dengan perkataan yang membangun,
Sedangkan 10 orang tersebut mempunyai perkataan yang sempat membuat orang Israel itu menjadi lemah. Yosua dan Kaleb tetap memiliki iman yang teguh. Mereka mengatakan bahwa negeri yang kita masuki adalah negeri yang kaya, yang penuh gandum dan madu, dan kita akan mampu masuk ke dalam negeri itu. Demikian juga kita diharapkan sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita tidak merasakan goyah ketika ada pencobaan itu datang. Kita tetap memiliki iman yang teguh, kita tetap optimis sekalipun perkataan orang melemahkan kita. Jadi suara minoritas 10 orang tersebut belum tentu benar, tetapi suara Yosua dan Kaleb itu meskipun sedikit, itu adalah suara yang benar. Demikian kita boleh membangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Kita giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan, dimaksudkan bahwa mari kita tetap setia di dalam pekerjaan Tuhan. Kita tetap membangun iman kita di dalam Tuhan dengan setia mengikut Tuhan. Kita rajin berdoa, belajar firman Tuhan, dan kita akan mendapatkan satu kepekaan. Kita akan mengerti maksud Tuhan memberikan suatu masalah di dalam hidup kita. Bukan Tuhan itu jahat, tetapi Tuhan mendisiplinkan diri kita. Dia bertindak sebagai seorang ayah mendisiplin seorang anak, supaya iman kita boleh bertumbuh di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Kita mampu bertahan. Memang sulit saudara-saudara sekalian, dan bukan hal yang mudah untuk kita tetap bertahan. Karena hal yang sulit adalah untuk bertahan daripada untuk meraih sesuatu. Dalam dunia bisnis pun, di dalam usaha pun, kita perlu sebagai seorang pemain yang baru, kita perlu untuk kita boleh memiliki kapasitas yang potensi yang baru yang perlu kita gali, untuk kita boleh meningkatkan talenta kita untuk tetap bertahan. Juga untuk pemain yang lama tetap mempertahankan mutu, tetap menghadapi pelanggan, pelayanan yang lebih baik lagi untuk tetap bertahan. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kunci yang pertama, kita harus tetap berdiri teguh dan jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan bahkan kita tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dengan keadaan-keadaan yang menjadi kesibukan atau aktivitas kita sehari-hari. Kita tetap membangun diri kita, dan Roh Kudus itulah yang menguatkan hidup kita untuk kita tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Roh Kudus yang akan memberi kekuatan kita, memberi kepekaan kita. Roh Kudus menghibur kita jika kita susah, dan Roh Kudus itu pula menjadi kekuatan kita untuk kita melangkah lebih maju lagi dengan iman, dan kita bisa menghadapi segala persoalan yang ada. Kunci yang kedua adalah yaitu miliki mental juara. Apakah mental juara itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Mental juara adalah suatu passion atau keinginan yang kuat untuk menjadi juara. Bukan hanya sekali juara saja, tetapi sasarannya adalah tetap meraih prestasi yang gemilang untuk jangka panjang. Bagi seorang atlet, mental juara diperlukan ketika menghadapi satu pertandingan, di mana dalam pertandingan itu ketika seorang atlet merasa susah, merasa kesulitan untuk menghadapi lawannya, dia tetap memiliki semangat yang berkobar-kobar. Mental seorang juara, mental pemenang menjadikan dia terus maju, dan dia tetap fokus dengan apa yang dimiliki dia, dengan potensi yang ada. Dia yakin bahwa dia akan menjadi seorang pemenang. Dengan kehidupan kita demikian juga, kita harus memiliki mental juara, di mana kita tidak gampang menyerah. Ya, berserah dan menyerah itu lain, Bapak Ibu Saudara. Kalau berserah, kita mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kita. Kalau menyerah, kita tidak melakukan apa-apa, tetapi kita pasrah saja. Baiklah kita mau melakukan seperti seorang atlet yang terus berjuang untuk meraih kemenangan. Ya, di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 katakan, mari kita baca bersama-sama. Di dalam 1 Korintus pasal 9, kita baca ayat yang ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja mendapat hadiah? Karena itulah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Apa saja kiat-kiat memiliki mental juara? Yang pertama adalah komitmen. Kita memiliki komitmen dan tanggung jawab di dalam panggilan kita saat ini, pekerjaan kita saat ini. Sebagai apakah kita, profesi apakah yang kita jalani, kita tetap memiliki komitmen dan tanggung jawab. Tetap lakukan panggilanmu dengan baik, dan saat itulah aku mampu mempertahankan diri dari segala keadaan yang ada. Yang kedua, itu mental juara dimiliki ketika kita memiliki konsistensi, konsisten untuk melakukan segala hal.
kita tetap ada di dalam koridor yang benar, tetap menurut firman Tuhan yang ada, kita lakukan semuanya itu menurut apa yang Tuhan mau. Kita tetap konsisten, tidak peduli apa kata orang, kita melakukan hal yang benar. Dan yang ketiga, yaitu kita mengandalkan Tuhan saja, ya. Kita terus mengandalkan kepada Tuhan apa saja yang kita lakukan, sehingga kita mampu memiliki mental sebagai seorang pemenang. Seperti kita ketahui bersama Yusuf. Yusuf adalah seorang anak yang taat pada orang tua. Dia komitmen dan tanggung jawab pada tugasnya. Dia konsisten mengembalakan ternak yang diperintahkan oleh ayahnya. Sehingga karena dia begitu konsistennya, dia sempat dibully oleh saudaranya. Dengan perkataan sekarang ya, dia saking konsistennya dia sampai saudaranya pun merasa iri. Dan dia dilemparkan ke dalam sumur kering, dan jubahnya juga ditanggalkan, direnggut jubahnya, diambil, dan dia dijual sebagai budak. Dalam kondisi yang terendah seperti itu pun Yusuf tetap konsisten. Dia tetap tidak meninggalkan Tuhan, bahkan dia tetap bersyukur dalam segala keadaan karena dia tahu bahwa Tuhan menjanjikan sesuatu yang benar-benar boleh menjadi tujuan hidupnya, yaitu satu kehidupan yang baik seperti mimpi Yusuf yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Dia tetap konsisten sekalipun dia ada di tempat Potifar dan istri Potifar menggoda dia tetap konsisten pada pendiriannya. Dia tidak melakukan hal-hal yang berdosa, tetapi dia tetap pegang firman Tuhan. Dia tetap tanggung jawab melakukan tugasnya sampai ketika dia di penjara pun oleh juru minuman, dia dikhianati oleh juru minuman itu, tetapi dia tetap menjalankan bagiannya dengan baik. Dia tetap mengandalkan Tuhan sampai pada akhirnya dari kondisi yang sial menjadi fenomenal. Itulah Yusuf. Dan kalau Yusuf dapat menjadi orang yang seperti itu, kenapa kita tidak? Karena kita juga umat-umat pemenang. Kita meraih janji-janji Tuhan. Kita mau lakukan bagian kita, sekalipun hal-hal persoalan itu memberatkan hidup kita, menjadi tekanan. Tetapi kalau kita konsisten seperti Yusuf, maka kita pun akan mengalami hal yang sama. Kita mau bertahan, bahkan keluar sebagai pemenang. Jangan pernah takut di gelanggang pertandingan hidup kita. Kita harus berlomba-lomba untuk maju ke depan. Kita lari, kita akan memperoleh hadiah, yaitu mahkota surgawi yang sudah disediakan bagi kita semua yang mau bertahan dalam menghadapi pencobaan. Jangan pernah takut, tetap berusaha dan keluarkan semua potensimu. Setiap talenta yang kau miliki, percayakan kepada Tuhan, serahkan pada Tuhan, maka kau sanggup dan bisa untuk menghadapi semuanya. Kemudian kunci yang ketiga adalah itu kita terus berjuang. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah. Karena kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, maka kita mampu terus berjuang. Kalau kita tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan, maka hidup kita akan menjadi lemah dan kita akan berhenti berjuang. Itulah pentingnya kita mau berjuang, karena kita mempunyai harapan di dalam Tuhan. Tetap kerjakan panggilanmu, dan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mari kita kerjakan. Kita mau ubah strategi kita selama ini. Mungkin kita mengalami kemunduran dalam bisnis kita, usaha kita, tetapi percayalah, di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Setiap persoalan, setiap masalah yang menghampiri hidup kita, ada satu pelajaran, ada satu hikmah yang dapat kita ambil. Karena di saat kita lemah, disitulah Tuhan nyatakan kuasanya. Ketika kita merasa kekurangan, Tuhan selalu memelihara kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lihatlah burung yang ada di langit. Dia tidak menabur, tidak menuai, juga tidak mengumpulkan bekal di lumbung. Tetapi Tuhan itu memelihara dengan sempurna. Satu hal yang sederhana yang dapat kita lihat ketika kita memandang burung di langit. Apalagi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan akal budi, makhluk yang paling tinggi derajatnya, di mana kita adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berproses sendiri sebagai ciptaannya.
Sebagai seseorang manusia dianugerahi akal budi, tentu kita memiliki naluri untuk dapat bertahan. Tuhan kasih anugerah, Tuhan kasih karunia kita, sehingga kita mampu bertahan, mampu beradaptasi dengan lingkungan kita. Burung di udara saja Tuhan pelihara, tetapi apalagi kita sebagai umat Tuhan yang dianugerahi, karuniai talenta, kepandaian, akal budi, semua yang Tuhan beri. Apa yang perlu kita takutkan, Bapak Ibu Saudara? Terus kita berjuang dengan tanpa mengenal lelah, karena jerih payah kita ini akan mendatangkan satu pengharapan di dalam Tuhan. Penderitaan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kau menghadapi berbagai hal yang membuat hidup kita menjadi lemah, mari kita ubah strategi kita dalam usaha atau bisnis kita. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan ide-ide yang baru, kreativitas yang baru, sehingga kita mampu mengolahnya untuk menjadi satu berkat yang mampu memelihara kehidupan kita. Itu dalam hal Tuhan menyediakan segalanya untuk memenuhi butuh kita. Jangan pernah merasa bahwa kita seorang diri, karena Tuhan berjalan bersama. Demikianlah 3 kunci yang harus kita hadapi dalam kita boleh bertahan. Yang pertama, berdiri teguh dan jangan goyang. Yang kedua, miliki mental juara. Dan yang ketiga, terus berjuang di dalam Tuhan. Inilah saudara-saudara sekalian, kiranya belum menjadi berkat buat kita semua, untuk kita tetap maju terus di dalam Tuhan, tetap bertahan, tetap mengandalkan Tuhan, maka hidupmu akan menjadi berkat bagi semuanya. Terima kasih, kiranya renungan ini boleh menguatkan kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa pagi hari ini Bapak Ibu semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kita semua. Mari pagi hari ini biarlah kita mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bukan cuma sekedar pendengar, tetapi kita mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Maka kita disebut orang-orang yang bijaksana. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa, kita akan berdoa pagi hari ini. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Engkau Bapa yang baik bagi kami semua. Engkau Tuhan yang memberkati kami sepanjang hari ini, dan kami berserah hanya kepada Engkau Tuhan. Kami tetap bertahan di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami, sebab kami percaya bersama dengan Tuhan ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, Engkau berkati kami sepanjang hari ini. Apa saja yang kami kerjakan boleh menjadi berhasil, sebab Tuhan beserta dengan kami. Hamba berdoa Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang hari ini ketika mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, jadilah sembuh. Kuasa bilur Yesus menyembuhkan setiap jemaat Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau Allah yang menolong senantiasa. Tuhan, Engkau Allah memberikan penghiburan bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang lagi mengalami kedukaan. Hamba berdoa Tuhanlah sumber penghiburan itu. Tuhan, Engkau Allah juga jalan keluar bagi setiap kami yang menghadapi berbagai persoalan masalah dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam nama Yesus ada jalan keluar yang Kau sediakan bagi kami. Kami menerima berkat-Mu Tuhan, kami menerima kuasa-Mu Tuhan, dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab bersama dengan Tuhan kami cakap untuk menanggung segala perkara. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih Tuhan. Engkau berkati kami semua. Engkau berkati akan pelayanan Gereja Betel Maranatha di mana saja. Kami percaya Tuhan berkati setiap pelayanan hamba-hamba-Mu, setiap para petugas yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di Gereja Betel Maranatha. Berkat damai sejahtera turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan setelah selesai kami menerima berkat daripada-Mu, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus memberkati akan seluruh kehidupan kita semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Sampai ketemu lagi dalam renungan besok hari. Haleluya. Amin.